Kemudian yang ketiga, Rasul itu menikah yang kedua Sauda. Jadi Rasul pernah menduda rodok suwi sebelum hijrah, bahkan sebelum Mi'raj Rasul itu sudah menduda. Setelah hijrah Rasul menikah pertama kali, berarti yang kedua dengan Sauda. Setelah itu yang ketiga Rasul menikah dengan Aisyah binti Abi Bakr Siddiq. Ya. Satu-satunya istri, dan Aisyah itu orang yang paling cerdas. Hadis itu di antara orang perempuan satu-satunya Aisyah. Ketika dibandingkan perempuan dan laki-laki, Aisyah nomor 3 yang punya hadis. Jadi Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Aisyah peringkat yang ketiga. Dan dia orang yang cerdas. Setelah wafatnya Rasul, Aisyah itu urusan masalah apa saja, masalah fikih, kemudian masalah politik, masalah syair nyanyian, masalah tip kedokteran, itu orang nomor 1. Aja dikira syair itu penting, nyanyian itu penting. Syair itu, jadi Aisyah itu ahli syair juga. Orang-orang yang paham seni itu mesti ada kelembutan. Aisyah itu ahli syair dia. Kelompok sing gak enek siire nek aku. Kelompok sing gak enek siire kaku. Dalam tingali. Lah modele kaku. Nah. Jadi kelembutan itu ya, dan ini sudah budaya dulu. Rasul menikah itu juga ada istilahnya ketika menikah dengan siapa itu? Kan walimah ya, ketika makan-makan tuh ada budak-budak perempuan itu yang mendendangkan di sekelilingnya tuh ada gitu. Jadi bukan hal yang aib. Kadang-kadang bagi orang yang min ahli din, ahli agama rumangsane, ahli ibadah rumangsane, iki ngrungokne syair, ngrungokne anu iku iki kemungkaran. Tidak. Dihayati betul syair itu. Dan orang Arab itu setiap kejadian apapun itu mesti ono syair untuk dikenal. Kemudian yang keempat, nikah dengan Hafsah binti Umar. Jadi pernah ketika Umar bin Khattab itu menantunya gugur di perang Badar. Umar itu punya menantu gugur di perang Badar, sehingga anaknya itu Hafsah ini jadi janda. Setelah Hafsah jadi janda, Umar merasakan bersedih. Akhirnya Umar pun menawarkan kepada sahabat-sahabat dekatnya. Ini sudah sunnah Rasul. Sunnah Rasul, kita itu tidak boleh malu-malu untuk mencarikan jodoh anaknya, atau kowe dhewe ora usah isin-isin golek bojo. Halo? Lah, ora usah isin-isin. Ibadah. Umar itu suatu ketika menawarkan anaknya yaitu Hafsah ini kepada Utsman. Kowe dodol. Nggih. Setelah wafatnya
Ruqayyah putri Rasulullah, Utsman mantune Rasulullah. Terus saiki duduk pas nang anakku rondo tak olehne anakku ya. Nggih, tapi kalau pikirin riyen nggih, tak pikirin. Ya betul gerusa-gerusa kula. Dipikir. Selang 5 hari kemudian ketahui kirang dereng medale, kirang cocok kula. Wah, neng Umar dodone mengkap-mengkap pejan. Habis itu ditawar ning kene Abu Bakar, Kang Bakar. Kowe tak rabe karo anakku ya. Orang jawab sama sekali, satu kata itu tidak. Satu kata saja tidak. Kemudian nggak lama kemudian oleh Rasul itu dipinang Rasulullah Hafsah ini. Kemudian menikah dengan Hafsah, baru Abu Bakar mendekati Umar. Mar, kowe dhewe pegel karo aku mesti. Nggih, mesti ini toh, sama ngene lho ya. Aku ini serba salah. Nek tak omongne apa eneke jenenge kuwi membongkar rahasia Rasul. Aku ngerti Rasul itu sudah banyak membicarakan tentang Hafsah. Jadi mergo Rasul itu sering ngomong nih Hafsah, sakke Hafsah. Perasaanku Rasul itu kepingin untuk menikahinya. Sehingga kowe nawakne aku gak wani ngedek Rasulullah bae pikir. Nah, artinya begini. Masalah kita itu kita tuh sering masalah kita itu kadang-kadang bentek karo koncone hanya masalah kecil. Aja digawe masalah. Kekancan tuh lebih penting. Kayak Abu Bakar ini kan ya anak luka kan itu. Tapi wis dihilangkan. Ojo digawa-gawa terus. Nah, inilah. Jadi sunnah Rasul di sini kita nggak usah malu-malu menawarkan anaknya atau kue dhewe takon itu golek jaringan orang saya sini kita termasuk sunnah Rasul. Kabeh iku wis takdir. Tapi nglakoni ngene iki ibadah sunnah Rasul. Padha karo nyambut gawe ngoten lho. Nyambut gawe urusan rezeki iki wis takdir. Tapi kowe nyambut gawe iki wajib. Orang nyambut gawe ngejibne takdir kuwi maksiat. Dibalik apa? Ngiyakini kerjamu saka keringetmu dhewe aku sukses saka keringetku dhewe. Ora ngrumangsani saka Gusti Allah, kuwi jenenge musyrik. Nah. Jadi ya urip iki dilakoni ngoten niku. Kita iman lek rezeki saka Allah taala, tapi tandang gawe iku wajib mergo sunah Rasul. Kemudian keenam menikahnya Rasul dengan Zainab binti Jahsin. Ini sudah diceritakan di bab faedah hikmah kemarin tentang hikmah tasri'iyah, tak lewati. Kemudian menikahnya Rasul dengan Hindun Ummu Salamah al-Makhzumiyah. Rasul menikah dengan Ummu Salamah ini setelahnya wafatnya Abi Salamah. Ini Ummu Salamah ini termasuk muhajirin bersama suaminya. Bahkan Ummu Salamah itu pernah hijrah bersama suaminya ke Habasah. Di Habasah pernah. Kemudian ikut juga hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, selang beberapa tahun kemudian, ketika perang Uhud, suaminya ikut perang Uhud, sehingga dia kena banyak tusukan senjata tajam, akhirnya suaminya dirawat di masjid. Ketika sedang dirawat, Rasul menjenguknya. Ketika Rasul menjenguk, pas nazak. Hadisnya pas nazak. Ketika nazak begitu, perempuan-perempuan pada menjerit. Rasul mengatakan, la tat'u ala anfusikum, kowe aja ndongakne awakmu ning awakmu, merugikan ning awakmu. Artinya ngeten.
wong enek musibah iku muni sak eneke jerit-jerit ngoten nika kuwi ndongakne elek ngoten. Maka kata-katane latatu ala anfusikum, kowe aja ndongane elek ning awakmu dhewe. Aduh bapakku mati, itu elek. Malaikat mengamini kalian. Nyapa donga elek itu sepundi? Kowe kan artinya kan ketika kowe iki aduh bapakku mati, berarti kowe iki awakmu itu kan wedi sing paling rezeki sing ngopeni aku sapa? Bapakmu urip mbiyen sing paling rezeki ya Allah Ta'ala, bapakmu mati ya pangkat Allah Ta'ala. Wis digawe padha wae. Ojo teman-teman. Latatu ala anfusikum. Kemudian Rasul menyatakan inna ruh idza qubidha ittaqa'ul basar. Nyawa itu ketika dicabut, mata itu mendelik melihat lepasnya ruh ke langit sana. Doakanlah keluargamu. Maka Rasul memberikan bimbingan donga, ndongakne wong sing kepaten utawa ndongakne ketika awake dhewe ku takziah itu minimal 3 atau 4 donga. Siji ajarakallahu fi musibatik, muga-muga musibahmu diwehi ganjaran sing akeh. Ping pindho wa akhlafallahu musibatak, muga-muga Allah Ta'ala ngganteni musibahmu diganteni sing luwih apik. Muga-muga musibah iki oleh ganti sing apik. Wis yakin mesti nek gantine ngono. Musibah kematian apa musibah kelangan iku sing kena musibah dhewe ya donga ngono, sing krungu kancane kena musibah ya dongane muga-muga oleh ganti. Termasuk contohnya iki ketika Rasul itu menjenguk Ummu Salamah, Rasul itu dongane semoga mendapatkan ganti yang terbaik. Ternyata Ummu Salamah itu oleh ganti Abu Salamah mati diganteni Rasulullah. Apa inti karo Rasulullah? Ya engko lek kancamu apa tanggamu mati kan enek rondone to, rondo. Wis muga-muga oleh ganti sing apik nggih kula niki. Terus yang ping telu, muga-muga Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Takziah ini ku. Lah lek cara Jawa, cara gunung niku salaman kok wis bisa piye ya? Wis bisa piye ya salaman ki muni ngene iki budaya. Karepe ya ora salah karepe. Muga-muga musibah iki bisa niki ae, sesuk gak enek neh. Tapi yo ora salah ya. Kese yo wis enek ilmune aja ngono. Padha karo enek rindu kokoh bakoh itu cara Jawa. Saking ora enek ilmune nggih. Sak muni-munine. Ya. Akhirnya terjadi apa? Ketika beliau Ummu Salamah itu seorang diri dan punya 4 anak yatim. Rasul itu mesakne banget. Ya Allah, aku nyawang wong urip dhewe rekoso. Kayak iki duwe yatim 4. Sakne Pak Imam Dis. Yatim 4 kayak sik enom, golek pangan angel, golek ombe angel. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Rasul meminangnya. Ya. Ketika ditawari oleh Rasul, tidak Tuhan. Fa inni musilatun wa inni ummu aitam wa inni saditul dhira. Kula gak ada masalah 3 Kanjeng Nabi. Kula mboten mantun jenengan nikahi dan masalah 3. Apa? Kula niku mun tuwek. Ping pindho kula niku anak yatim kathah. Ping 3 kula niku tiyang cemburunan. Wes gak apa-apa. Rasul amal aitafal yatim ku tak tanggungi. Aja meneh dadi anakku.
Anake wong liya tak openi. Lek urusan cemburuan, wis tak dongakne ben ilang cemburu. Lek masalah tuwek, ora masalah, sing luwih tuwek akeh bojoku. Akhirnya dinikah oleh Rasul. Dan ini pun Ummu Salamah itu juga salah satu di antara istri yang cerdas juga. Setelah wafatnya Rasul itu masalah peperangan itu strategi Ummu Salamah banyak. Fikih juga punya banyak fikih. Di masa hidupnya Rasul pernah juga ada satu masalah itu yang ikut memecahkan Ummu Salamah. Rasul bermusawarah dengan Ummu Salamah. Di antaranya ketika perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasul itu mau masuk ke Makkah itu nggak bisa dihadang oleh orang musyrik sehingga nggak bisa haji umroh nggak bisa. Ketika dihadang di sana, terus terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Berhenti di tanah Hudaybiyah. Ini berarti kan iki kan tercegah nggak iso wis kadung niat umroh umpamane atau niat haji kita nggak bisa sampai kepada tempatnya. Iku terus piye? Mulai ya tahalul nang kono, ngono lho. Papane ngeten. Aku niat haji atau niat umroh. Arep ning Mekah iku ning kono nek perang. Akhirnya kapal tak leretke ning Malaysia. Wektune meh entek. Lek tak tutupne nggak mungkin wis papane haji. Waktu kan terbatas. Ya sudah kita pulang saja. Aku mulai, iku kudu tahalul di tempat itu, aku niat haji. Rasul niat umrah di tanah Hudaybiyah itu bukan tanah suci, masih belum sampai ke tanah suci di Hudaybiyah ini. Nah ketika Rasul menyuruh ke para sahabat itu untuk tahalul, orang-orang nggak cepat berangkat. Rasul merasakan ini, bicara dengan istrinya Ummu Salamah, dia ngomongnya gini saja Tuhan. Tuhan sendiri langsung cukur, lakukan tahalul Tuhan. Baru nanti ketika panjenengan itu cukur mungkin yang terok-terok. Ketika Rasul itu cukur melakukan tahalul, sahabat gupuh kabeh ikut cukur. Ini pendapatnya Ummu Salamah. Kemudian Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, nikah yang ke-8. Ummu Habibah ini, Ummu Habibah itu seorang istri Rasul yang pernah juga siapa namanya? Rasul itu ini janda dari Abdullah bin Jahsin, Abdullah ibnu Jahsin. Kemudian Abu Sufyan itu jadi tokoh orang tokoh musyrik di Mekah. Ini tokoh musyrik musuh Rasul di Mekah itu. Anaknya perempuan ini, Ummu Habibah ini, dia berislam bersama suaminya. Ketika bersama suaminya berislam, untuk menyelamatkan dirinya Rasul menugaskan hijrah ke Habasah. Suaminya hijrah ke Habasah. Ketika di tanah Habasah sana, suaminya namanya Ubaidillah bin Jad ini wafat. Rasul di Madinah, iki sahabatnya atau wafat sehingga jadi janda. Rasul memberikan layang kepada Raja Najasyi supaya menikahi janda ini, Ummu Habibah ini. Ummu Habibah itu jadi anaknya Abu Sufyan, sekarang menjadi istrinya Raja Najasyi atas perintah Rasulullah dengan mas kawin yang banyak. Ya. Kemudian setelah dinikah oleh Raja Najasyi, belum sampai sempat Raja Najasyi itu masih bertauhid saja. Nggak lama Raja Najasyi itu wafat. Rasul di Madinah, Raja Najasyi di Habasah itu wafat. Jibril datang kepada Rasulullah mengabarkan berita kematiannya Raja Najasyi.
sehingga nggak ada kabar, nggak ada apa. Rasul menceritakan sahabat dikumpulkan untuk salat ghaib menyolatkan Raja Najasyi. Kabar dari mana? Bukan HP, tapi Jibril yang datang. Itu contoh. Jadi contoh salat ghaib itu ini hadisnya. Pertama, Rasul menyolatkan Raja Najasyi. Nah, setelah ini, setelah dia itu di Habasah, beberapa tahun kemudian ikut hijrah di Madinah. Setelah hijrah di Madinah, seorang ibu Ummu Habibah ini dinikah oleh Rasulullah. Jadi wis rondo ping piro. Iki loh. Iki untuk apa Rasul menikah? Untuk mendampingi seorang diri, nggak ada teman di tempat perantauan. Kemudian yang ke-9 nikah dengan Juwairiyah bintul Haris. Kemudian yang ke-11 dengan Maimunah bintul Haris. Maimunah ini masih sepupu dengan Rasulullah. Maimunah itu Rasul menikah dengan Maimunah itu atas provokasi dari pamannya sendiri, yaitu Abbas, sahabat paman Abbas, pamannya Rasulullah. Abbas itu saudaranya Abdullah, bapaknya Rasulullah. Nah, yang dikenal Abdullah bin Abbas ini kan Abbasnya. Abdullah bin Abbas itu ketika wafatnya Rasulullah, Abdullah bin Abbas itu beliau umur 15 tahun. Nah, ketika Rasul itu menikah dengan Maimunah, Abdullah bin Abbas itu berarti keponakannya Maimunah. Itu sering-sering Abdullah bin Abbas itu sekitar umur 8 tahun itu ngikut buliknya. Di dalamnya buliknya ini apa maksud beliau? Maksud beliau kepingin melihat ibadahnya Rasulullah. Sahabat dulu seperti ini. Mulakno termasuk ini hadis ya. Ini babnya begini. Kalau ada orang berbuat baik apapun dan siapapun, kita disunahkan untuk mendoakan kebajikan. Lek enek wong berbuat baik iki dongakno. Kuwi kok sing mbok dongakne oleh barokah, sampean dhewe oleh barokah. Iki tak critakne ngene. Abdullah bin Abbas iku cah cilik cerdas. Ketika Rasul itu sedang berak. Abdullah bin Abbas itu loh, cek umur 10-an rongane. Iku ngangsu golek banyu disediakne ning tempat biasane wudune Rasulullah. Ada tempat ada banyu dibeki karo Abdullah bin Abbas dibeki. Ketika Rasul habis di sana, kemudian mau wudu, mau mandi, loh kok kebek? Ditakoni, sapa ki mung sing anu? Kula Kanjeng Nabi. Wah, pinter wele. Ya. Kemudian Rasul mendoakan Allahumma faqihu fiddin, itu dengan Allahumma faqihu fiddin, muga-muga pinter agama, muga-muga pinter ngajile. Akhirnya Abdullah bin Abbas wong cerdas banget oleh barokah dungane Kanjeng Nabi. Hadis iki karo ulama dikekne bab, ukuran hadisnya banyak. Dikekne bab nek enek wong berbuat baik iku kowe melok ndongakno ben barokahe kabeh kena. Nah. Anak mau budal umroh, budal haji, sedekah, pokoknya berperan berbuat baik kita doakan. Lah awake dhewe ora nglakoni melok oleh barokahe, melok oleh ganjarane. Ora penak kok. Anak budal umroh, anak wong sedekah wis kita ya. Jadi gampang. Jadi awake dhewe kudu pinter-pinter nyinggek rahmat. Nah, gentare rono kuwi. Lek enek
nek gentar duit tenaga ilmu ora enek donga ngoten mawon. Ya. menghilangkan kemusyrikan kaya contohnya pengawan sab terus enten jaluk sajeng akhirnya Sayyidina Umar dapat ngatasi air penjingking terus infeksi air sini barang datang ketok ngomong kaya ketok. Terus itu kadang-kadang enten omah angker langgenan angker penjeni kewan terus wong tuwek-tuwek enten jadi nggak enak terus omah malah nggak kerasan menyikapi ngoten niku apa enten amalan terus sakit disehne tanpa pengorbanan bangun malih sudah pengkalih Rasulullah sering garwane ngantos latah terus iku menyikapi sing mbok wek mboten rewel golek malih oleh wakeh men. Pertanyaane sing kari dhewe apa? Ya paling pengen katanya pengen nih. Kadang-kadang apa ben putaran niku ben enek balan kuwi kadang-kadang mbutuhne bandul sisi jadi malah seimbang ngono tapi lek aku pun cepot kabeh ya pengen tambahin Pak Nur bawa benda level jadi ngene nek bojomu iku rewel aja nyalane bojomu dhisik sawangen aku iki jane wis sembodo korong apa lek rewel nyelok nek aku rewel apa mergo aku gak sembodo ya itulah ya utawa mungkin enak hadisnya apa bukan hadis ya jadi uang ini kadang diangkat derajat jadi wali pelajarannya diparingi bojo sing ruwewelan ya arep dadi wali bojone ruwewelan ya kita teruskan ya ya ibu yo amalan cuma biasa mu'awwidzatain surat Ikhlas, ayat kursi, akhir Baqarah, kemudian a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu terus a'udzu bika khasantukum bil khayr itu sudah selesai. Nah, angel-angel di wacane was-saffati saffa faz-zajirati zajra was-saffati saffa demi malaikat yang berbaris-baris sofa dengan berbaris-baris sungguhan bahwa wacana itu malaikat berbaris-baris itu kebirit-birit jine wacana was sofa di sofa fazajiroti zajro wazajiroti demi malaikat itu kan sing sing mengusir ya. Fataliyati dzikra. Arah kemana? Inna ilahakum lawahid. Ngejak tauhid iki. Setan godho, kowe iki ampre wong iki disirikne. Setan godho ning dinggen, ya. Setan godho ning dinggen, iku dia bermaksud untuk ndadekne wong iki musyrik.
Mulakno kadang-kadang demit kuwi mbok rukyah ya mari. Ya. Terus disuwuk ya mari. Sing rukyah iku jarane tauhid, sing suwuk jarane syirik. Kaya padha marine. Nah, lek sing ki musyrik kuwi nglabui karo karepe setan. Lek sing tauhid mung ngusir setan. Nglabui. Padha-padha marine nglabui banyak. Iki yang beliau mangke anten anu ya. Golekno anu. Wedhus 4 apa 5 lah. Dibeleh engko ndase dipendhem anu pojok papat pancer. Pojok papat engko pancer tengah pendhem ning kono. Wis, lha kuwi wis ngono kuwi. Kuwi engko terus setan ku nggodha neh apa, mlayu neh rono, setan wis ngono kuwi. Jadi padha karo Pak Imam bolak-balik ngono berarti lho. Diubangi. Lek bolak-balik ngono berarti padha karo niku lho. Cara obat mek ketagihan ngono lho. Ketagihan. Adik malih ya terus nih ya. Terusnya ayat diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu menikah ya. Menikah dengan istri Sofia. Ibu saya kata Anas namanya Ummu Sulaim itu membuatkan jajan namanya jenang sarit. Jenang. Kemudian ibu membuatkan jajan-jajan ini untuk dikirimkan kepada Rasul. Anas ketika itu masih anak-anak. Anas ini nanti antarkan ke Rasul ya. Katakan kepada Rasul, maaf Tuhan, ini dari ibu sedikit sampaikan salam saya kepada beliau Rasulnya. Kemudian setelah selesai, Anas pun berangkat. Anas datang kepada Rasul, ya Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Inna umi tukriuka salam, Tuhan Rasul, ibu saya mengirim salam kepada Tuhan. Dan ini Tuhan sedikit kata ibu, ya sudah Anas letakkan di situ. Diletakkan di situ. Anas, sekarang kamu saya suruh undang orang-orang itu. Seadanya diundang semua yang ada di sana itu. Anas memanggil orang, berapa Anas? Ya kurang lebih 300 orang Tuhan. Ya, sudah siap. Kemudian